atau yang memang kita dapatkan di jalanan secara langsung. Subhanallah. Jadi yang mampu kan anak untuk mampu berpaling dari segala bentuk maksiat sekecil apapun maksiat itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa mampu atau sombong, apalagi dengan ketaatan yang kita miliki. Semua itu datang dari Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah akan terjadi. Uman lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sekali lagi ikhwan, bagi semua, apapun kebaikan yang kita dapatkan saat ini, baik pada diri kita, pada anak kita, pada keistiqomahan kita, kebaikan yang ada pada keluarga kita, semuanya istiqomah dan kebaikan, ketaatan, jauh dari maksiat. Jangan pernah lupa kalau itu semua datang sumbernya dari Allah. Yang memberikan itu semua Allah. Maka berbanyak katakan dalam doa kita, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah pemberian Allah yang mampu kita dan keluarga selamat dari maksiat, dari keburukan. Itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki hal itu terbalik terjadi, akan terjadi dengan izin Allah. Wa'iyadu billah. Kalau kita datang suatu kesombongan, Allah dengan begitu gampang akan memeleset ke kita, yang tadinya taat akan bermaksiat. Dan jangan pernah pula anak dan antum memandang seorang yang sedang bermaksiat dengan pandangan menghinakan. Karena boleh jadi hari ini dia bermaksiat, kalau Allah berkehendak besok atau nanti malam dia telah menjadi orang yang baik. Kita berhusnudzon. Allah sangat mampu. Allah sangat mampu. Sejak apapun manusia itu malam ini keadaannya, Allah mampu menjadikan dia besok jadi orang yang soleh. Allah mampu, bukan kita, tapi Allah. Ya, walaupun kadang-kadang manusia dijadikan wasilah, perantara, tapi tanpa perantara manusia atau makhluk apapun, Allah mampu melembutkan selembut-lembutnya hati yang keras. Atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, hati yang lembut menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik. May yahdihillah wala mudhill lahu, wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah. Lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi, masih dalam pembahasan tentang ucapan-ucapan. Kemarin kita bahas cukup panjang tentang adanya ungkapan dari sebagian orang, bahkan termasuk mereka itu di kalangan ulama, yang melarang kita untuk mengucapkan untuk bulan Ramadan dengan tanpa menyebut bulan. Bisa tetap ingat insya Allah ya, ada yang kita pada malam Rabu yang lalu. Kalau kita ngomong bulan Ramadan itu dengan bahasa syahrul Ramadan, itu yang paling tepat. Kalau kita langsung singkat tanpa menyebut bulan di depannya syahrul dunia, itu dikatakan makruh. Yang macam kita ngomong, insya Allah Ramadan tahun depan anak-anak ngejus sehari 5 juz. Ya Allah Ramadan bulan depan tanpa menyebut bulan, ternyata ada hukum. Walaupun simpulan dari yang kita bahas panjang kemarin, karena itu tidaklah menjadi sesuatu yang haram, makruh pun tidak. Artinya jawaz, boleh saja kita mengucapkan bulan Ramadan tanpa menyebut bulan, tanpa menyebut syahr. Setelah ini nanti kita akan membahas pula penyebutan tentang nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ya, yang mana dalam Al-Quran itu banyak surat-surat yang kalau kita sebut langsung ke anak maco lagi macam sampai di Al-Baqarah. Misalnya Al-Baqarah ayat 76. Dengan Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Anak lagi macam sampai di sapi betina. Mana itu? Itu pun ada pembahasan dalam ungkapan. Insyaallah kita sampai pada malam hari ini. Kita selesaikan lagi tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil kitabil amin. Kata beliau, "Lau tafarrartu li jam'i dzalika rajautu an tablugha ahadithuhu mi'atain, lakin gharadtu yahsulu bi hadits haddun." Mengenai perkara dibolehkan yang mengucapkan Ramadan tanpa mengucapkan syahr itu sangat banyak. Kalau aku mau mengumpulkan kata Imam Nawawi, hadisnya bisa mencapai sampai 200-an. Hadis yang menjelaskan dibolehkannya mengucapkan Ramadan tanpa menyebut syahrul Ramadan, langsung
Ramadan dari hadis-hadis Rasulullah. Tapi tentulah di kitab ini tujuan aku untuk meningkat, bukan untuk melebarkan atau membuat panjang. Wa yakfi min dzalika kullah wa yakfi min dzalika kullihi ma rawainahu fi sahihai Bukhari Muslim. Cukuplah sebagai satu dari sekian banyak hadis itu aku angkat di sini kata beliau. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari saja atau Muslim saja sudah sangat kuat. Apalagi kalau sudah kedua imam ini sama-sama meriwayatkannya. Jadi ada riwayat dalam kalau untuk pernah belajar musola, dalam istilah musola ini memang pelajaran budak pesantren. Cuma kalau sedikit mengenal tidak kosong, ya. Kalau awal bukannya seperti ini. Kadang-kadang disebutkan rawahu syaikhain. Rawahu syaikhain. Dua syekh. Kalau sudah nyebut syaikhain dalam ilmu hadis itu berarti menunjukkan pada Imam Bukhari wal Muslim. Atau disebut dengan nama mereka, rawahu Imam Bukhari wal Muslim, rawahu Bukhari wal Muslim. Nanti ada jadi istilah nama rawahu muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Ini juga menunjukkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sudah muttafaqun alaih ini lebih hebat lagi. Kenapa? Sanad hadis pun dari pucuk dari sahabat atau dari Rasulullah sampai Imam Bukhari atau sampai Imam Muslim tidak ada beda sama sekali. Kalau cuma dikatakan dua riwayat Bukhari wal Muslim, memang dua-duanya sahih, tapi boleh jadi sanadnya ada berbeda. Nyampe kepada Rasulullah sampai ke tangan mereka berdua. Dan kalau sudah muttafaqun alaih, matanan wa sanadan sama. Sanadnya sama, tidak ada beda sama sekali bohongnya. Dan juga secara matan pun tidak ada perbedaan kalimat apapun. Itu yang paling kuat. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Kita yang bicarakan sekarang isi hadis, bukan tentang mustalahul hadisnya. ويكفي من ذلك كله ما رويناه في صحيحين Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang datang hadis ini dari sahabat yang mulai agung Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Rasulullah SAW mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffadis syayatin. Kalau datang Ramadan, jelas Nabi Muhammad tidak mengatakan idza jaa syahrul Ramadan. Tapi langsung Nabi mengatakan idza jaa Ramadan. Kalau datang Ramadan. Di Nabi benar-benar mengucapkan itu. Dan banyak hadis yang ini cukup bersiko ini kata beliau. Dengan dalil yang hadis Bukhari Muslim. Nabi mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Terbuka semua pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar dan tutup pintu-pintu neraka. Dan wasuffi dan syaitan dan syaitan itu dibelenggu. Ini ucapan Rasulullah dalam hal ini tidak menggunakan kalimat syahar, tapi langsung baik. Jadi kalau kita misalnya baik ada orang yang negur masalah pengucapan syahar ini, ya kita cukup langsung membantah. Ya perkara ini tidak keluar masalah makruh atau boleh, dan tidak sampai masuk pada bab yang haram. Yang atau makruh memang ada landasan hadisnya, tapi tidak banyak. Dan ulama yang mendapat seperti itu pun tidak banyak. Cuma hukum adalah hukum harus kita pelajari. Tapi kesimpulan untuk banyakkan ulama berdasarkan banyak hadis Nabi termasuk yang kita baca ini mengucapkan bulan Ramadan tanpa menyebutkan bulan di depannya atau syahr sebelumnya dalam bahasa Arab, maka itu tidaklah sesuatu yang bermasalah. Ya, tidak ada makruh apalagi haram. Boleh-boleh baik kalau sering Rasulullah sendiri mengucapkan dengan seperti itu. وفي بعض riwayat sahihain fi hadzal hadits idza dakhala Ramadan. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan kalau idza jaa, kalau datang Ramadan ay bulan Ramadan. Dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan. Idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan ay syahrul Ramadan. Lebih riwayat Muslim idza kana Ramadan. Dalam riwayat Muslim ada juga hadis yang menyebutkan idza kana Ramadan, kalau sudah Ramadan. Jadi Nabi tidak mengucapkan dengan lafaz syahr. Wa fi sahih, dalam hadis lain yang sahih la tuqaddimu Ramadan, la taqaddamu Ramadan. Juga Nabi mengucapkan tanpa menyebut syahr. Wa fi sahih, dan dalam hadis sahih yang lain bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'is zakah,
wassaum Ramadan. Nabi yang ngomong wassaum Ramadan. Nabi tidak pernah ngomong wassaum syahr Ramadan. Jadi sangat banyak hadis yang menyebutkan hal seperti itu. Hal kita selesai pembahasan tentang ucapan bulan Ramadan dengan tanpa Ramadan, tanpa bulan. Wajbah di katsira ma'ruf, dan seperti ini sangat banyak kata beliau. Jadi kesimpulannya ikhwan, untuk mengucapkan bulan Ramadan dengan menggunakan syahru sebelumnya dengan disebutkan bulan Ramadan, bukan langsung Ramadan saja, itu disimpulkan, diputuskan tidak ada kemakruhan. Boleh, karena Nabi sering mengucapkan hal yang seperti itu. Walaupun ada sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh, harus diucapkan bulannya, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Baik, selesai pembahasan. Sekarang kita masuk pembahasan yang mirip, tapi tentang bukan nama bulan, bukan Ramadan, tapi tentang penyebutan nama surat di dalam Al-Quran. Kita sering baca Quran. Jadi sampai di mana? Alhamdulillah, Mas Bang sudah sampai di An-Naml ayat 14. Sampai di mana itu? Sampai di surat Semut. Surat Semut ayat 16. Dengarnya kayaknya pecah nih, kurang pas gitu. Kalau kita nukur dengan kita kadang-kadang anggap ini kurang pas. Ada ini maco sapi. Nanti sampai di mana macam Quran? Sampai Al-Baqarah, sampai sapi bedino. Kesannya macam kurang tepat. Sampai di mana itu sudah hafal surah Al-Fil. Oh, anak-anak lagi hafal Al-Fil. Anak-anak lagi hafal gajah. Surat gajah. Ya, semacam banyak. Sekarang itu pun dibahas. Ada pembahasan oleh ulama mengenai apakah boleh kalau kita ngomong seperti tadi. Ketika kita mengungkapkan tentang nama surat yang kita baca, yang kita sedang pelajari, tanpa menyebut suratnya itu dengan menjelaskan langsung dari surat Al-Baqarah, surat. Sekarang yang dibahas bukan masalah sebutan surat, tadi kan bulan ini bukan. Lalu surat Al-Baqarah itu bukan masalah. Yang menjadi masalah boleh tak disebut surat Al-Baqarah, surat semut, surat gajah, surat apa namanya Balaga, surat Baqarah tadi, boleh tak disebut macam itu? Apakah harus dengan lebih santun seperti yang diatur oleh sebagian ulama? Cuma agak repot kita. Inti ngaji sampai di mana? Karena sampai baca Quran ayat 70 surat yang menceritakan tentang sapi betina. Nah, harus macam itu jadi repot kita. Surat yang menceritakan tentang semut, surat yang menceritakan tentang laba-laba, surat yang menceritakan tentang gajah. Nggak boleh tengok surat gajah. Surat gajah, surat semut, surat laba-laba, surat sapi betina, nggak boleh. Surat jin, surat jin. Nah, tapi itu kan surat jin juga, surat jin, surat yang ada cerita tentang jin. Ada orang membuat seperti itu, ulama harus dengan etika kata mereka. Apakah memang seperti itu sampai harus betul, atau ternyata boleh-boleh saja kita mengucapkan karena sudah masuk sampai surah Al-Baqarah, surat tentang sapi betina, surat gajah, surat semut, surat ankabut, surat jin, boleh atau tidak? Ini sekarang kita bahas. Wa min dzalika ma naqala an ba'd al-mutakaddimin annahu yukrahu an yaqula suratul Baqarah, surah Dukhan, surah Ankabut, surah Rum, surah Ahzab wa syabh dzalika. Diriwayatkan oleh sebagian ulama yang dulu, ulama sebagian tapi tidak banyak mereka itu. Cuma aja tapi masalahnya diungkapkan oleh ulama, bukan orang awam. Kalau orang awam tidak pernah jadi masalah. Ya, orang tahu itu mungkin karena kebodohan mereka. Sekarang yang mengucapkan ini, hukum ini, orang yang dianggap sebagai ulama yang memberikan pengaruh kalau omongan dia diikuti, didengar. Mengatakan bahwasanya makruh hukumnya, tidak haram, cuma makruh. Itu tadi menghindar, jangankan yang haram, yang makruh pun kalau baca kita menghindari apapun perkara yang makruh. Kalau baca kita pengen ya Allah, perintah tolong sama Allah, jangan ke yang haram, yang makruh pun kita pengen tinggalkan. Sebagaimana apa dus salihin, sebagian orang-orang soleh aulia itu sampai pernah mengatakan minhum al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita sering baca qasidahnya di salat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yang beliau mengatakan, aku tidak pernah melakukan perkara yang makruh, jangankan melakukan terlintas pun tidak. Kalau kita ini baca ngomong alhamdulillah semenjak aku balik haji kemarin, balik umroh kemarin, tak pernah lagi menyentuh kemaksiatan terlintas pun tidak. Wah, sudah luar biasa.
Ya, apalagi kalau ngomong semenjak balik anak tidak pernah nyingok maksiat, terlintas pun tidak, masya Allah. Ya, di Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan tahadduts ini bukan berapa, bukan sombong. Kata beliau, alhamdulillah mundu mumayyiz. Alhamdulillah dari semenjak aku mumayyiz. Mumayyiz itu batasan seorang anak ketika akalnya sempurna. Belum balik. Umur 9, 8 tahun itu sudah sempurna akal budak. Diajak ngomong sudah paham, sudah malu di muka aurat, kencing tidak sembarangan, cebok sudah pintar, diajari sholat sudah paham. Itu mumayyiz. Mumayyiz itu mumayyiz, bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar sama yang salah. Kata beliau, dari semenjak aku mumayyiz, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah aku meninggalkan sholat berjamaah. Nah, kalau kita ini mungkin, alhamdulillah, nah, semenjak balik sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sunyi. Bas, ya sudah, insya Allah. Itu nak nambah berjamaah, mampu gitu ya. Ada yang ngomong semenjak kawin aku tidak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah, aku tua aku ustaz. Ya, agak mutu ustaz, aku pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ustaznya masya Allah pula akam. Ya. Alhamdulillah, ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dari semenjak mumayyiz, bukan balik. Bukan semenjak aku pulang haji, bukan semenjak aku pulang umroh, bukan semenjak aku kawin, tidak. Semenjak mumayyiz, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Radhiyallahu anhu, kalau beliau menjadi seorang wali, seorang ulama yang sangat hebat. Nah, di sini bagian solihin mengatakan, ma fa'altu makruh wala hammamtulah. Aku tidak pernah melakukan kemakruhan sepanjang hidupku, bahkan terlintas terpikir pun tidak. Kalau kita ini kadang-kadang alhamdulillah jangan yang makruh yang haram itu terpikir, walaupun alhamdulillah tidak tergawi. Cuma terpikir terlintas kadang-kadang dengan sesuatu yang haram. Yang masih ada di antara kita Ikhwan, ketika menyaksikan atau dengar kawan kita berbuat maksiat yang sifatnya nikmat, sempat terlintas, maafnya, astagfirullah. Ya tahu gawe itu maksiat, tahu gawe itu tidak benar, tahu itu dikutuk Allah. Cuma karena hawa nafsu tadi ngasih nikmat letak, sekolah macam macam. Ini kata ulama, kau sudah dapat dosa seperti dia. Ketika sudah ada keinginan, coba aku baca macam bahan sebulan, pangkam belaka, duit banyak, hidup mewah. Contohnya, cewek no, ini nyesel jadi miskin, nyesel lagi tidak belajar. Nanti ngomong lemak, kau kan cerita semalam, gonta ganti hari, gonta ganti pacar, dengan mobil mewah, dengan motor belakang, dengan gaya hidup belakang, duit banyak. Lalu terlintas di hati kita yang gaya pas-pasan, pas-pasan, kendaraan pas-pasan. Mahal jadi situ, bola jadi cak situ. Aik dari tol galau, cina-cina. Nah, kalau ngomong macam itu sudah berdosa. Dosa itu sudah sama dengan si tadi. Jadi, nah, Allah bilang, jangan terucap terlintas pun istighfar. Dan jangan sampai kita terlintas untuk ikut menikmati, walaupun cuma kita pun nggak sudah bakal mati. Tapi kita terbayang. Sebagaimana ini sudah kita tahu orang yang berkeinginan kebaikan. Kebelah aku baca juga punya duit banyak, main orang tidak yakin, tidak doa 100-200 juta saya uang tunjuk. Ini dicatat Allah juga, paham? Dicatat Allah juga ketika memang muncul dari hati. Ya, ketika lihat anak yatim, misal anak yatim, tahan sanggup datang dari kampung ke kampung, dari majelis-majelis, ngantri, apa, dari pagi butuh, bentuk sampai Pak Magid, belum balik-balik. Jadi amplop tadi. Lalu kita ngomong, cobalah kalau aku jadi panitia, duit banyak, tidak ada, susah, untuk gaji, terus kok mau tidak yatim. Kunjungi kalau aku banyak. Bahkan biaya hidup setahun kunjung, insya Allah kalau aku punya duit, memang dari cinta, dari hatinya pengen. Allah itu nanti catat dulu oleh Allah. Walaupun kita tidak gawe, kan kita tidak mampu. Ketika itu memang muncul dari hati kita. Walaupun belum terucap, apalagi terucap. Ya, cobola gitu. Makna cobola. Ya, itu adalah salah satu khusus yang umat Rasulullah SAW yang Allah berikan, lintasan niat baik itu dicatat oleh Allah. Walaupun tidak terlaksana. Kalau terlaksana dilipat ganda dari sampai 10 sampai 70 sampai 700 kali lipat. Beda dengan niat buruk atau niat maksiat tadi. Ketika ada keinginan bermaksiat, tidak tergawe, tidak jadi dapat dosa. Bahkan kalau memang itu yang membatalkan dari diri kita, bukan karena tidak sempat. Tidak ada kesempatan memang dari kita. Misal, astagfirullah, aku harusnya. Tidak jadi. Maka tak jadinya tadi bermaksiat, dosa tidak dicatat walaupun sudah punya niat. Pahala dinjau Allah. Paham dinjau Allah. Ada orang tidak jadi juga bukan karena dari keinginan, cuma kesempatan tidak dapat. Ya, nah berbuat maksiat tadi Allah masih sayang sama dia, ada halangan, hujan lah, atau rusak lah, dan nak nyimak sesuatu dalam Allah atau hati ngeblank lah,
Macam-macam. Allah sayang ini. Allah jaga dia. Dah jadi tak dapat pahala ni. Dosa dah dapat tapi pahala itu dapat. Tapi ketika dengan kesadaran sendiri membatalkan niat buruk untuk bermaksiat, maka dia dapat nilai positif, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sampai terlaksana maksiat tersebut, maka Allah tidak melipat-lipat dan dosa itu. Apalagi kalau dia menyesali perbuatannya. Baik, ikhwan rahimahullah, kembali kepada pembahasan mengenai ucapan. Menyebut nama surat dalam Al-Quran. Manukila an ba'dil mutakaddimin. Apa yang kita dapatkan dari pendapat sebagian ulama-ulama dulu, annahu yukrahu ayyagulu, mereka mengatakan makruh. Kalau yang ngomong surah Al-Baqarah, surat sapi betina, surat Tuhan, surat Asam. Dengannya memang agak orang ya. Ente sudah apa belum surat Asam? Surat Duh. Tuhan itu kan Asam. Surat Asam. Sudah apa belum surat Asam ente? Mungkin kalau orang-orang di luar Islam bisa jadi menghinakan ini. Ya, tapi ternyata secara hukum nanti ada penjelasan. Al-Ankabut, surat laba. Surat Rum atau Ahzab. Bersyabih dzalik dan macam-macam, masih banyak lagi dalam Al-Qur'an. Qalu wa inna ma yuqalu suratul lati yudkaru fiha al-Baqarah wa suratul lati yudkaru fiha an-Nisa. Wa syabih dzalik. Ya. Itu sudah apa? Surat Betina. Nah, itu kan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Memang kalau kita yang tak paham mau masuk Islam, bingung dengan ini. Ya, kalau diartikan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu sudah pernah nggak baca surah Betina? Surah Betina. Surah An-Nisa, ya, bahasa Arab, surah An-Nisa. Kalau bahasa Arab ngerti kan? Kata mereka yang ngatakan makro, tak boleh ngomong kayak itu. Kenapa? Kan tak pantas. Anda sudah hafal surat Betina. Aku sudah hafal surat laba-laba, surat semut, surat gajah, surat ini. Tapi yang disebut kata beliau pakai adab. Jadi pandangan ya. Tapi nanti apa hasil terakhirnya kita bakal tahu. Sebetulnya kata mereka mengatakan, engkau harus mengatakan suratul lati yudkar fiha al-Baqarah. Aku sedang baca Al-Quran sampai pada surat yang menceritakan tentang sapi betina. Aku sedang baca surat yang dinamai dengan surat Betina. Aku sedang membaca surat yang menceritakan tentang gajah. Harus seperti itu kata mereka. Nah ini kalau kita langsung ngomong surah Al-Kabut, surah Jin, surah Nisa, surah Al-Munafik, surah macam-macam, langsung tanpa menyebutkan seperti itu, kurang etis, makro kata mereka. Buntu wahada khata muqaribul sunnah. Maka Imam Nawawi meluruskan jangan sampai kita sekarang kalau kita lihat secara logika benar juga Rasanya tidak pantas kalau ngomong surat betina, surat gajah, surat jin. Bagusnya surat menceritakan tentang perempuan, surat menceritakan tentang sapi betina. Ternyata tidak. Kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Walaupun logika kita mengatakan tidak pantas, tapi Rasulullah melakukan. Sudah, kalau sudah melakukan, tutup apa yang dia bagus itu pasti tidak bagus. Kalau bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang kita tidak bagus, tetapi Nabi melakukan, berarti kita yang salah. Tidak kata tapi-tapinya, itu salah. Apa yang datang Rasul itu yang terbaik, yang benar. Wahai kata al-mukhalifun sunnah, ini satu kesalahan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Waqad thabata fil hadits isti'ala dzalika fiha la yuhsar min al-mawadhi'. Karena sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nabi SAW mengucapkan nama surat-surat Al-Quran dengan langsung baik. Surat Al-Baqarah, surah Nisa, surah ini, surat tanpa harus surat yang menceritakan tentang sapi betina. Tidak. Nabi langsung begitu. Contoh kata beliau. Kaqali sallallahu alaihi wasallam ayatan min akhir surat Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailati kafadah. Rasul mengatakan 2 ayat di akhir surah, langsung Nabi ngomong Al-Baqarah, surah sapi betina. Nabi langsung ngomong kayak itu. Tidak ada Nabi ngomong surah allati yudhkar fiha Al-Baqarah. Tidak, Nabi langsung 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Di Nabi langsung ngomong surat sapi betina. Man qara'ahuma, siapa membaca keduanya fi lailatin kafataha, siapa membaca di malam hari, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sunnah kalau kita nak tidur iman baca ayat kursi, itu menjaga kita atau kita nak kita bawa kita dari segala keburukan, dari kebakaran, gempa, kemalingan, kejahatan apapun. Kemudian ditambah lagi setelah itu baca amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka semua doanya apa?
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sunnah ucapan amin ya Pak. Baik di dalam salat atau di luar salat. Karena Rasul mengatakan ayat yang akhir dari surah Al-Baqarah ini ayat wal du'a. Dia itu ayat, dia juga adalah doa. Jadi disunahkan ucap amin setelah akhir surah Al-Baqarah. Baik antum baca rukun hadap, baik antum baca tahlil, ya. Atau 3 ayat, baik dari sebelumnya. Namun di sini ayat ini 2 nanti ada riwayat yang menyebutkan 3 dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in kuntum ma fi anfusikum aw tukhfu hasibukum bihil la fayantu liman yasha wa ya'ti man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena antum baca bisa di situ memang kita dianjurkan ketika ada ayat tentang adab, tentang ampunan itu suruh berpintar sama Allah. Jadi ketika antum baca fayantu liman yasha wa yu'adhibu man yasha, Allah itu mengampuni siapapun yang dikehendakinya dan mengadab siapapun yang dikehendakinya, maka berhentilah sejenak antum dalam bacaan, lintaskan di hati. Allahumma ghfirli wa la tu'adzib. Ya Allah, ampunilah aku, jangan kau adab aku. Itu termasuk sunnah. Ayat-ayat yang kita temui yang seperti itu disunahkan kita berhenti lalu meminta. Ini menunjukkan kalau orang itu tadabbur. Ya, tadabbur artinya paham dengan apa yang dia baca, bukan ngonyol baik. Paham. Itu ada orang-orang soleh yang diajar Rasulullah bersahabat itu. Ketika mendapatkan ayat rahmah, minta. Ketika mendapatkan ayat tentang adab, minta berlindung dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ayatan min akhir surat Al-Baqarah. Jadi Nabi langsung surat Al-Baqarah kata Nabi. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, man qara'ahuma, siapa yang baca keduanya fi lailatin kafatah, maka 2 itu akan melindungi kita, mencukupi ayat mana melindungi dari segala keburukan. Jadi biasa kan, alhamdulillah kalau memang kita selalu baca rotib setiap ada maghrib atau pada isya baca rotib itu sudah ada kalau makanya ada memilih dikit-dikit yang kalau kita baca itu sudah lengkap sudah. Dan baca juga kalau sudah baca rotib terus tidak usah baca lebih dari nanti baca lagi apa salahnya? Ya nambah pahala. Tapi kalau anda belum sempat baca rotib maka ini termasuk sunnah sebelum tidur dibaca ayat kursi kemudian 3 ayat atau minimal 2 ayat akhir dari suratul Baqarah. Dari lillahi ma fis samawati bagus atau minimal lebih pendek amanar rasul seperti roti hakai juga. Sebagian orang membacanya dari lillahi ma fis samawati wal ardh. Ada yang langsung amanar rasul. Aslinya dari amanar rasul. Cuma nambah lillahi ma labas apapun. Memang ayat itu selalu bergandeng 3. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau membaca itu habisnya baca amin. Dan mama kalau tahlil itu ngulangi 3 kali. Ya. Yaghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tahlilan saya itu banyak kan? Ya, boleh tapi boleh. Ulangi doa itu boleh. Ketika dia baca Rabbana dhalamna anfusana sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana itu ulangi. Silakan bukan cuma wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dari Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Paham enggak kita itu? Pahami ikhwan. Ya nikmat itu doa luar biasa. Ya Allah jangan kau embek. Maknanya jangan dosa pun dianggap. Tolong jangan dianggap dosa pun. Jangan dicatat. Jangan dimasukkan dalam buku catatan. Manjo gitu. Kita bermaksiat tapi minta sama Allah jangan dicatat. Manusia subhanallah. Siapa yang ngajak gitu? Allah. Ayat itu datang dari Allah lewat lisan Nabi Muhammad. Allah yang nyuruh kita. Kita berbuat dosa tapi kalau Allah jangan dicatat Allah. Macam itu sama manusia. Maafkan, jangan dipukul, jangan dihitung, maafkan. Padahal kita berbuat maksiat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ketika aku lalai, aku lupa, jangan dianggap dosa. Ya Allah, maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah ini ya Allah, jangan bebankan aku dengan beban yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Ketika anda punya masalah pula, kadang memikir, jadi mentak kepala. Jangan dipikirkan. Ya, baca itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Mungkin karena dosa kita jadi kita masuk berat. Karena dosa kita masuk jadi suatu beban buat kita. Nanti kita langsung minta, ya Allah jangan bebankan aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jangan kita 3 kali, malah 7 kali boleh. Cuma ya adat itu sudah 3 kali cukup lah, jangan manjangin gitu kan. Cuma kalau untuk dewean, kalau yang termapal dalam sujud jadi kita boleh itu. Ini ayat kata Rasulullah tadi, huwal ayat wa doa. Jadi ketika untuk sujud terakhir tahajud malam baca dari Rabbana la tu'akhidna in nasina sampai wa'fu anna waghfir lana wa ingat dosa-dosa kita, ingat dosa-dosa.
Dari zaman bujang dulu, waktu itu sekolah, tapi kita tahun sampai hari ini begitu banyak dosa kita. Ya, tinggal ke sholat, ngapus barengan larangan gitu, lakukan bermacam maksiat. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, terus ulangi sampai kalau antum bisa nikon juga Allah kenikmatan, paham kan tentang maknanya wa'fu anna, maafkan aku Allah, waghfir lana, ampuni aku Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna, dan sayangi aku Allah. Setiap pendosa ini minta dimaafkan, minta diampunkan, minta disayangi Allah sama Allah. Antum lakukan ikhwan di luar sholat atau di dalam sholat kalau bisa, entah sedang berdiri atau antum jadi ke doa ketika sujud. Ya, sudah sujud, itu bukan dalam berjamaah. Sholat dewean sunnah. Antum ingat dosa antum ulangi terus itu. Dilafazkan, tidak apa-apa. Kalau doa dengan bahasa Arab boleh dilafazkan dengan bahasa Arab. Apalagi itu ayat Al-Quran yang dijadikan doa. Ya, antum ulangi wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna. Ingat dosa kita terus ulangi lagi. Dosa samuku, dosa sama keluarga, kezaliman kita di pasar, kezaliman kita di kantor, kezaliman macam-macam terus. Kalau insya Allah ya Allah berikan anak-anak itu tiba-tiba untuk bisa nangis, teruskan itu. Jangan diangkat kepala, teruskan. Puaskan nangis. Teruskan, jangan putuskan. Kalau sudah putus dengan kepala, untuk dapat 2 kali kenikmatan itu sulit. Belum tentu dapat lagi. Jadi teruskan. Nah, sampai setengah jam apa-apa. Teruskan nangis terus. Sampai lagi sepuas-puasnya. Terus, wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna. Ingat lagi dosa, ingat lagi. Karena begitu banyak dosa yang kita sudah lupa, sementara Allah tidak pernah lupa dengan dosa kita. Teruskan sampai puas. Kemudian kalau nangis ikhwan, air mata karena dosa itu kita dapat dari seorang arif billah, ya, Habib Yusuf bin Ali Al-Masawi radhiyallahu anhu. Kalau antum nangis karena dosa, itu jangan dilakukan pakai tisu, yang dilakukan pakai kain, usapkan ke muka gagal. Kenapa itu air mata berkah? Air mata yang penuh berkah. Jangan dilakukan pakai tisu, jangan dilakukan pakai usap ke mata pakai tubuh itu. Karena itu air mata mahal. Setetes air mata itu yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang nangis karena syukur, ingat dengan nikmat Allah. Dulu dia makmano hanya baca ke majelis, kenal dengan ulama, dengan ustaz, bisa taubat, bisa taat sama tua. Dulu dia makmano, dia ingat dengan itu nangis dia. Jadi itu mahal. Nangisan karena syukur nikmat Allah dan nikmat hidayah terutama. Dan nangis seperti itu, satu tetes air matanya menilai tinggi insyaallah. Ahbab rahimani rahimakumullah. Wasallam min dzalika ma ja'a an Mukhtar bin Rabi' rahimahullah ta'ala taraha yaqulu inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi qala wa inma yaqulu inna Allah ta'ala qala ka'annahu qarraha dzalika liqawli lafdhan mudari'an wa muqtadiyahu al-hal aw istiqbal wa qawlu Allah ta'ala huwa kalamuhu wa karimullah. Insyaallah kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang masih seperti kalimat-kalimat yang dianggap rancu. Padahal jika kita teliti, ternyata banyak Nabi mengucapkan hal seperti itu. Jadi kurasa untuk masalah mengucapkan nama-nama surat langsung ke surat Al-Baqarah, surat Nisa, surat Tuba, tidak ada pemakruhan seperti itu tertulis. Wallahu a'lam bishawab. Masih ahbab rahimani rahimahullah. Sama pengumuman insyaallah di depan kita hari Ahad yang akan datang ada peringatan haul seperti hal fakhrul wujud Syekh Bakar Salim di kampung Sepulele di musola depan kita, lorong depan situ. Allah akan dihadiri oleh sebagian dari ulama Hadramut dan juga guru-guru kita. Musa Abu Yamin dan Syekh Bakar Salim akan hadir. Kalau antum tidak ada halangan, kalau bisa jangan ditinggalkan di majelis. Kalau betulan antum ada acara lain, sempat walaupun terlambat untuk hadir atau hadirlah di situ dulu dan antum keluar untuk menghadiri acara yang lain. Bukan ini luar biasa. Ya, apalagi dihadiri insyaallah oleh Musib, yaitu pemimpinnya kepada Sada Al-Syekh Bakar Salim yang langsung datang dari kota Inan, Hadramut. Jadi berkesan insyaallah hadir dan guru-guru kita yang juga hadir. Kalau bisa tampil. Kemudian itu hari Ahad. Nah, malamnya sebelumnya Sabtu malam Ahad itu di rumah dia lagi Gunung Ustaz A ada pembacaan Wirdul Kabir. Kalau pernah hadir juga boleh itu perintah untuk umum. Ya, paham tidak paham baca itu seperti rotet cuma agak panjang sedikit. Ya, dibagi ke lembarannya untuk bisa hadir. Hadiri dari Ba'dal Maghrib selesai nanti pada Isya itu malam Ahad. Dari Ahadnya dari Qaul Syekh Bakar Salim. Kalau tidak salah nanti ada ziarah juga karena hall sekalian hall Syekh Bakar Salim sama hall Pangeran Syarif Ali di Syekh Bakar Salim. Ya, kita suka ziarah kalau ziarah bulanan. Yang di belakang rumah sakit baru. Nah itu hari ini sekaligus digandeng antara Pangeran Syarif Ali dengan datuknya Fakhrul Wujud
Maulana Syekh Abu Bakar bin Salim Jaturi untuk hadir. Kemudian untuk ikhwan yang biasa hadir di musola Al-Ikhlas malam ini pada Isya, mungkin insya Allah malam ini kita akan percepat mulainya. Besok agak lambatnya di sini, tapi malam ini kita akan percepat mengingat habis dari situ kami ada satu tambahan majelis, bukan majelis rutin, cuma kebetulan ada diminta untuk menghadiri satu majelis taklim ikhwan gitu. Jadi mungkin sebelum jam 9 sudah selesai, dimulai jam 8, 9 kurang jam selesai. Jadi antum yang biasa agak lambat datang makan dulu ya, biasanya kita untuk malam ini makannya ditunda dulu. Yang kita hadir dulu, habis itu baru makan. Makan insya makan kurang. Itu bisa disampaikan. Kebetulan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal adan. Adan abdin. Allah Akbar. الله أكبر الله أكبر مرحبا بالقائدين الصلاة من غدا الأملاك أشهد أن الله أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر وأشهد إلى شر الرجال عن ترى الأعراض والمخاطرين والتعب ويقال في الجنان وقوله وزير قومي وزير قومي يشكر ويرحمه وأسماء فينشره اللهم إنا نسألك العفو والعافية مع الكتاب في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا والقرآن والتوبة واغفر واصبر عنا وعبادي وحميد رحمتي واغفر لوالدينا ربي وحمدي والوالد والوالدين والسيد من ذنبي وكل ذي في رب أوصينا حتى المعجون من لا بحس منها ربي يغفر لي عن في البيت والصعب عبادة في الصبر والحمد لله في البر.